Tapi kita sapa teman-teman dulu yuk. Yuk kita bangkit berdiri. Kita sapa dulu teman-teman. Kita ajakin ibadah hari ini. Oke? Shalom teman-teman. Teman-teman. Udah siap ibadah hari ini? Kayak Gisel nih ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Ya, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan juga hari ini. Hari ini temanya adik-adik semuanya, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Wah, pasti gak sabar kan adik-adik? Pengen tahu dong, apa sih maksudnya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk mempengaruhi orang lain? Pengaruh yang baik kah? Atau pengaruh yang buruk? Pasti bukan yang buruk loh. Ya udah, yuk gak usah lama-lama lagi. Kita mau mulai. Sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini kami boleh kembali ibadah online. Kami bersyukur Tuhan Yesus, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Tuhan selalu menyertai kami. Dan hari ini kami mau berikan yang terbaik. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah, sama-sama katakan Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita pada hari ini. Yuk semuanya siapkan hati. Kita mau bersuka cita, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Karena Tuhan adalah perisai bagi kita, amin. Amin. Nah, yuk semua tepuk tangan ya. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Yuk semua tepuk tangan yuk di atas kepala. Nah, sama-sama bilang, tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan Kau perisai, Tuhan Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyang. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu mengikuti. Sekali lagi bilang, takkan ku ragu mengikutimu. Yeay! Tuhan adalah perisai kita dan Dia adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Kita mau siapkan hati kita untuk Tuhan hari ini. Kita mau bawa mimpi kita. Kita mau bawa harap kita sama Tuhan. Karena Dia adalah anugerah terindah dalam hidup kita. Yuk adik-adik kita mau siapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Inilah Tuhan, hidup kami. Ini Tuhan harap kami.
mau bawa hati kami buat Tuhan. Kami bawa hidup kami buat Tuhan. Kami mau bawa harap kami buat Tuhan. Kami mau bawa mimpi kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah anugerah terindah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang baik yang sudah Tuhan beri buat kami. Terima kasih untuk setiap kasih sayang Tuhan kepada kami. Hari ini kami mau siapkan hati kami. Kami mau beri yang terbaik. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik buat kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu. Dan karena kami tahu firman-Mu akan mengubahkan hidup kami. Firman-Mu akan menguatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, saya minta kita semua berhenti dulu, diam dulu sebentar, terus kita berpikir betapa kacaunya dunia kita. Ada peperangan, ada kemarahan, ada kebencian, ada apa lagi? Ada banyak yang sakit, ada banyak kemiskinan, ada banyak semua yang kacau balau. Tapi ternyata Tuhan itu memberikan kita kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jadi hari kita mau belajar bahwa Tuhan itu memberikan kemampuan buat kita bisa mempengaruhi orang lain. Mungkin kita gak bisa mempengaruhi seluruh dunia, terlalu besar. Tapi kita bisa mempengaruhi sekeliling kita. Contohnya siapa? Keluarga kita, teman-teman sekolah kita, teman-teman di gereja kita. Kita bisa mempengaruhi mereka. Nah, hari ini ayat hafalan kita ada di Amsal 3 ayat 27. Mari kita buka Alkitab kita. Amsal 3 ayat 27. Berkata bahwa janganlah engkau menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Nah, kalau kalian tanya sama Kasem, kita bisa membuat pengaruh apa buat dunia kita? Yaitu dengan cara seperti Tuhan bilang ini di Alkitab, di Amsal 3:27. Kita jangan menahan kebaikan buat orang lain. Jadi saat kita ketemu sama orang, yang harus kita lakukan adalah coba berbuat baik. Saat kita berbuat baik, itu kita sedang mempengaruhi dia. Lalu saat kita berbicara sama teman kita, sama papa mama kita, sama kakak adik kita, kalau kita berbicara dengan baik, itu sedang mempengaruhi mereka menjadi baik juga seperti kita. Nah, lalu kapan kita lakukan itu? Misalnya, kalau adik kita kesusahan buat PR, kita bisa bantu dia. Kita sedang melakukan kebaikan. Atau misalnya papa mama kita sedang masak, kita bisa bantu mama kita, tanya, "Mah, aku bisa bantu apa?" Itu kita sedang memberikan pengaruh yang baik. Itu yang Tuhan mau buat hidup kita. Tuhan udah kasih kita kekuatan untuk melakukan pengaruh yang besar. Nah, sekarang pilihannya ada di kita. Apakah kita mau melakukan pengaruh itu, memberikan pengaruh yang baik itu atau enggak? Dan kita hari ini akan belajar bagaimana kita memberikan pengaruh yang baik itu buat sekeliling kita. Nah, adik-adik, kalian itu memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Masalahnya, kemampuan kalian itu untuk mempengaruhi, apakah untuk mempengaruhi yang baik atau yang buruk? Nah, dalam kisah ini kita akan bertemu dengan seorang wanita. Dia bernama Delilah. Delilah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi Simson. Simson orang yang kuat, orang yang perkasa, yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari orang Filistin. Simson memiliki kekuatan yang tidak dimiliki orang lain. Kenapa? Karena dia adalah orang khusus pilihan Allah, orang khusus yang diberi kemampuan secara khusus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan orang Filistin. Nah, waktu itu Simson jatuh cinta kepada Delilah, dan Delilah ini memiliki banyak pengaruh kepada Simson. Orang Filistin mulai mendekati Delilah dan berkata, "Delilah,
bujuklah Simson untuk memberitahu apa kekuatannya, apa rahasia kekuatannya. Lalu Delila mendekati Simson, dia mulai merajuk. Simson, apa sih sebenarnya letak kekuatanmu? Gimana caranya supaya bisa mengalahkan kamu? Karena Simson jatuh cinta, dia memberitahukan rahasianya. Dia bilang begini, ya Delila, baiklah, aku akan kasih tahu bagaimana supaya kamu bisa mengalahkan aku. Ikatlah aku dengan tali yang baru, 7 tali, sehingga aku nanti bisa kalah. Lalu Delila memberitahu kepada orang Filistin dan mereka mengikat Simson. Tapi ketika Delila berkata, Simson, orang Filistin datang, Simson langsung melepas talinya, memutuskan talinya. Begitu saja. Wah, Delila nangis. Simson udah membohongi aku. Nah, Delila ini memiliki pengaruh adik-adik. Pengaruhnya dipakai untuk hal yang tidak baik. Nah, adik-adik, Delila mendekati Simson lagi dan mulai merajuk. Simson, kasih tahu rahasianya, jangan bohongi aku. Kalau bohong, lo gue end. Wah, adik-adik kira-kira begitu ya. Lalu Simson pun mulai kasihan sama Delila dan dia mulai menyerah. Dia bilang begini, kamu tahu rambutku ini tidak pernah dipotong dari kecil, karena aku ini adalah Nasir Allah. Aku ini orang pilihan Tuhan. Jadi ketika kamu nanti potong rambutku, maka kekuatanku lemah. Nah, pengaruh yang dipakai Delila itu dipakai untuk hal yang tidak baik. Ketika Simson memberitahukan kelemahannya dan Simson dicukur, ketika orang Filistin datang, Simson sudah kehilangan kekuatannya, adik-adik. Nah, adik-adik, kamu juga begitu. Kamu punya kekuatan, kamu punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Tapi kamu gunakan untuk hal yang baik atau untuk hal yang buruk? Tuhan berkata, gunakanlah itu untuk hal yang baik. Jadi gunakan kemampuanmu untuk mempengaruhi orang untuk hal yang baik. Misalnya temenmu gak pernah mau belajar, kamu deketi dia, kamu bilang yuk kita belajar jadi orang berhasil. Temenmu suka bolos, temenmu suka nyontek, kamu kasih pengaruh yang baik. Nah, itu yang dikehendaki Tuhan. Ya, jangan seperti Delila. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki kemampuan untuk memberi pengaruh yang baik. Siapa di antara adik-adik di sini yang pernah pergi ke pantai? Pasti banyak kan adik-adik di sini yang sudah pernah pergi ke pantai. Nah, di pantai atau biasanya di beberapa kolam renang itu ada satu orang penjaga. Namanya kita sebutnya kalau di pantai penjaga pantai atau bisa juga disebutnya sebagai lifeguard. Nah, orang-orang seperti penjaga pantai dan lifeguard ini tugasnya ngapain sih Kak? Dia itu bertugas untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang dalam bahaya. Misalnya ada orang yang mau tenggelam. Nah, mereka pasti akan nolongin supaya tidak ada yang terluka. Nah, contohnya misalnya ada orang-orang nih lagi main-main yang terlihat seperti membahayakan di pantai atau di kolam renang. Nah, si lifeguard ini pasti akan coba kasih peringatan ke mereka untuk mereka supaya tidak bermain yang berbahaya. Terus misalnya kalau misalnya mereka lagi berenang, terus berenangnya makin lama makin jauh dari daratan. Nah, si lifeguard ini atau penjaga pantai ini juga dia akan memberitahu supaya si perenang itu bisa kembali lagi ke daratan, jadi nggak terlalu jauh. Nah, apa yang terjadi apabila si lifeguard ini atau penjaga pantai ini bilang, udahlah aku nggak mau ngapa-ngapain, dia nggak mau melakukan apa-apa. Kira-kira apa yang akan terjadi? Pasti akan ada banyak orang yang terluka, yang tenggelam. Nah, sama halnya seperti orang yang terluka dan orang yang tenggelam di pantai ataupun kolam renang. Nah, ternyata adik-adik di dalam kehidupan kita, dekat orang-orang sekitar kita, itu juga banyak yang merasakan tenggelam, yang merasakan terluka, bahkan mereka bisa saja masuk ke dalam neraka. Kenapa hal itu bisa terjadi? Salah satunya adalah karena banyak orang-orang memilih untuk tidak melakukan apa-apa.
Nah, hari ini kita harus belajar bahwa kita harus melakukan sesuatu. Kita itu diberikan Tuhan kemampuan untuk memberikan pengaruh baik kepada orang lain. Jadi Kak Jessica mau berikan contoh, misalnya kalian melihat ada orang yang lagi berantem nih, wah mereka udah siap, ayo kita mau berantem, mau pukul-pukulan. Nah, kalian gak bisa hanya cuma berdiam diri aja dan tidak melakukan apa-apa. Kalian harus melakukan sesuatu buat mereka, kalian harus memberikan pengaruh baik kepada mereka dan kasih tahu kalau jangan berantem. Seperti itu. Atau misalnya ada teman kalian yang ngejelekin orang lain, ngejek-ngejekin, ih kamu misalnya pendek atau kamu apalah pokoknya. Nah, kita juga nggak bisa tidak melakukan apa-apa. Kita cuma diam aja, cuma ngeliatin, tidak bisa. Kita harus memberikan pengaruh baik kepada orang itu dan kita kasih tahu kalau mereka, apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka katakan itu tidak baik dan bisa melukai orang lain. Sama halnya dalam ayat di Alkitab dalam Matius 5 ayat 15 berkata, jangan sembunyikan sinarmu di dalam keranjang, tapi biarkanlah kamu letakkan itu di tempat yang tinggi sehingga cahayanya itu bisa bersinar terang. Nah, itu juga yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Jadi adik-adik, jangan biarkan diri kalian hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa, tapi yang harus kalian lakukan adalah memberikan pengaruh baik kepada orang lain dan melakukannya. Shalom adik-adik, waktunya live lesson. Di luar sebuah peternakan ada keluarga ayam padang rumput, Priscilla dan Paul. Mereka memiliki anak bernama Charlie dan mereka ingin punya seorang anak lain. Ayam padang rumput berbeda dari burung lain. Ayam padang rumput tidak bisa terbang. Mereka hidup mengais-ngais makanan di sekeliling peternakan. Suatu hari, Priscilla keluar di lapangan dan ia menemukan sebuah telur. Paul, Charlie! Ia berteriak, Ayo, lihat, saya menemukan telur. mereka bertiga sebagai ayam padang rumput yang baik memutuskan bahwa si telur membutuhkan keluarga sehingga mereka membawanya pulang. Priscilla memberi telur kecil nama. Ia memanggilnya Petai. Siang dan malam Priscilla akan mempengaruhi Petai dengan mengatakan hal-hal yang sangat baik. Nak, ada rencana untuk hidupmu. Itulah sebabnya Tuhan membiarkan kami menemukanmu. Priscilla tahu bahwa dia bisa menjadi pengaruh positif untuk Petai. Dengan kata-kata yang positif, kata-kata yang mendukung agar kelak dia akan menjadi ayam yang baik. Nah adik-adik, ketika kalian mendorong orang, maka kalian akan menjadi pengaruh yang positif. Kalian juga dapat menjadi pengaruh positif dengan membantu orang lain, berbagi mainan dengan kakak adik, dan dengan melakukan seperti yang diminta di rumah, di sekolah dengan sikap yang baik. Setiap hari kalian memiliki kesempatan menjadi pengaruh positif kepada seseorang. Itulah pilihan yang Priscilla buat untuk anaknya, Petai. Akhirnya, telur menetas. Keluarga padang rumput sangat bersemangat. Mereka jatuh hati pada Petai. Mereka mencintai anak baru mereka seperti anak mereka sendiri, Charlie. Charlie menatap adik barunya, tapi ada sesuatu yang berbeda tentang dia. Petai tidak terlihat seperti anggota keluarga yang lain. Charlie tidak tahu apa yang berbeda tentang Petai. Adik-adik, Petai bukanlah seekor ayam padang rumput. Ia seekor elang. Adik-adik, suatu hari Petai sedang bekerja dengan ayahnya. Lalu kemudian Petai melihat seekor elang terbang di atas. Pikirnya, betapa hebatnya kalau bisa terbang, kata Petai. Dia menatap ayahnya dan bertanya, apa itu?
Saya tidak tahu, Nak. Ayo, mari kita kembali bekerja. Ayah Pete tahu Pete adalah elang dan apa yang telah Pete lihat adalah seekor elang. Dia bisa saja membantu Pete mengerti, tapi dia memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Adik-adik, bila kalian memilih untuk tidak melakukan apa-apa, tidak akan ada perubahan. Kalian memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Jika kalian ingin lingkungan kalian berubah, jangan berdiri di sana dan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Gunakan pengaruh kalian dengan membawa kehidupan dalam pembicaraan kalian. Dengan memberitahu teman kalian bahwa perkelahian tidak menyelesaikan apa-apa. Dengan mengatakan orang yang mereka butuhkan adalah Yesus dan Dia akan membantu mereka melewati masalah mereka. Jika kalian memilih untuk tidak melakukan apapun, maka tidak akan ada perubahan. Tetapi jika kalian memilih untuk menggunakan pengaruh kalian untuk berbuat kebaikan, maka kalian dapat mengubah dunia di sekitar kalian. Kalian memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Nah, adik-adik, sejak saat itu, setiap kali Pete melihat seekor elang, dia mulai mengembangkan sayapnya dan berlari-lari mengelilingi lapangan, berpura-pura untuk bisa terbang. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk terbang, dia tidak mengetahuinya. Sambil Charlie mengawasinya, dia mulai mengerti Pete adalah seekor elang. Pete melihat bahwa Charlie sedang mengawasinya, jadi ia menghampiri Charlie. Dia sangat ingin tahu apakah itu yang terbang di angkasa. Charlie, bisakah kau memberitahu apa yang terbang di angkasa? Apa itu, Charlie? Charlie tidak mau menjawab pertanyaan itu karena dia iri terhadap Pete. Charlie selalu ingin menjadi seekor elang dan sekarang dia tahu adik kecilnya adalah seekor elang. Suatu yang sangat dia inginkan. Lalu Charlie tidak memberitahu Pete bahwa dia adalah seekor elang karena dia ingin mencuri impiannya. Itu adalah seekor elang, tapi kamu tidak akan bisa seperti itu. Kamu hanya seekor ayam padang rumput yang bodoh. Charlie sudah menjadi pengaruh negatif terhadap adiknya Pete. Adik-adik, perkataan negatif apa yang kalian katakan kepada orang lain, ketika kalian mengumpat dan mengejek orang lain, kalian sudah menjadi pengaruh buruk bagi seorang di sekitarmu. Ketika kalian melawan ibu kalian, kalian sudah menjadi pengaruh buruk bagi adik-adikmu. Alkitab berkata dalam 3 Yohanes 1 ayat 11, janganlah meniru yang jahat tetapi yang baik. Daripada menjadi pengaruh buruk, kalian perlu mempergunakan pengaruh yang Tuhan sudah beri untuk berbuat kebaikan. Charlie mengatakan hal-hal yang buruk yang menyakiti Pete, sehingga dia pergi dan terbaring untuk memandang para elang. Sementara Pete berbaring, dia berharap dapat menjadi seperti para elang. Pete ingin terbang. Dia ingin mengarungi angkasa. Nah adik-adik, saat Pete ingin pulang, tiba-tiba dia mendengar dari kejauhan sebuah jeritan. Bahkan jeritan itu lebih keras dan kali ini lebih keras terdengar. Itu adalah Charlie. Dia dalam masalah dan dia sedang berteriak minta tolong. Pete berlari ke arah suara. Kemudian dia melihat kakaknya Charlie bergelantungan pada sebuah ranting di pinggir jurang. Charlie, teriak Pete. Apa yang kau lakukan? Aku sedang bermain dengan tikus ladang. Lalu aku tersandung. Tolong aku, Pete. Aku terjatuh.
Charlie hampir tidak bisa bertahan. Petai sangat ketakutan. "Apa yang harus aku lakukan?" teriak Charlie. "Terbanglah kemari dan ambil aku. Ayolah terbang." Petai sangat bingung. "Apa maksudmu? Ayam padang rumput tidak bisa terbang." Charlie mulai tergelincir. Dia hampir tidak dapat berpegang pada ranting. "Petai, kamu adalah seekor elang. Sekarang terbanglah kemari dan tolong aku. Petai, tolong aku. Kamu dapat terbang. Saya membohongimu. Tolong aku. Aku jatuh. Petai, cepatlah." Petai menundukkan kepalanya. "Maafkan saya, Charlie. Seperti yang selalu kau katakan, aku hanya seekor ayam padang. Aku tidak bisa terbang seperti elang." Dan sambil berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Charlie terus teriak, "Petai, kembalilah Petai, Petai." Kemudian terdengar bunyi benda patah. Ranting yang dipegang Charlie patah. Charlie berusaha untuk bertahan, tetapi akhirnya dia teriak untuk terakhir kalinya, "Petai!" Kemudian tiba-tiba ranting itu patah. Dua orang yang memiliki kesempatan untuk menggunakan pengaruh mereka untuk berbuat baik, namun mereka memilih untuk tidak melakukannya. Charlie menjadi pengaruh buruk dan ayahnya memilih untuk tidak berbuat apapun. Bagaimana kalian menggunakan pengaruh kalian? Tuhan sudah berkata kepada kalian kemampuan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga kalian dapat mengubah dunia di sekitar kalian. Jika kalian ingin menggunakan pengaruh kalian untuk berbuat baik, angkat tangan kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Kau telah memberikan kepadaku kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Tuhan, aku ingin membuat komitmen untuk menggunakan pengaruh aku untuk berbuat kebaikan. Aku ingin menjadi pengaruh positif untuk keluargaku, untuk teman-temanku, sekolahku, dan untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, ternyata ibadah kita sudah selesai. Nggak terasa ya, padahal Kak Sarah masih kangen loh sama adik-adik. Apalagi Kak Sarah pengen banget ketemu sama adik-adik. Sabar ya, nanti pasti kita bisa ibadah offline lagi. Yuk, tadi yang bantuin Kak Sarah mana ya? Sel, sini doang. Ajarin Kak Sarah nari, boleh? Oke. Musik. Bisa kan? Aduh, duh. Pusing. Ah, tidak. Kamu udah ikut ke altar belum? Sudah. Berarti diingetin lagi ya, minggu ini ada kids altar lagi. Oke? Yuk kita ajak teman-temannya untuk ikutan kids altar. Bisa yang ngomong ya? Teman-teman, jangan lupa ikut Kids Altar. See you. Dah. Nah adik-adik jangan lupa ya, minggu ini kita tetap ada kids altar. Firman Tuhan yang diajarkan minggu ini adik-adik bisa sharing bersama dengan kakak-kakak SGL adik-adik ya. Jadi jangan lupa kalau ada pertanyaan, kalau adik-adik ada kerinduan, kalau ada mau curhat di kids altar tempatnya. Oke? Yuk kita mau tutup dulu ibadah kita. Kita mau berdoa lagi ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah pimpin kami untuk kami bisa beribadah. Kami bersyukur kami boleh bernyanyi buat Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau kami mempunyai kakak-kakak yang akan membimbing kami di dalam kids altar. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. See you next week.